Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 manajemen strategi akan mempresentasikan tentang sebuah company profile dari PT Indofood Sukses Makmur. Latar belakang dari perusahaan Indofood ini yaitu merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari eh, berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Latar belakang perusahaan, visinya dari Indofood ini menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin industri di makanan. Misinya menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Analisis eksternal mikro. Customer marketnya itu yaitu di mana pelanggan jenis ini memiliki produk atau jasa untuk dikonsumsi sendiri. Jenis pelanggan dengan kategori ini seringkali disebut sebagai customer market. Dan perusahaan yang melayani pasar seperti ini seringkali disebut sebagai B2C atau business to customer. Next. Pelanggan korporasinya, pelanggan jenis ini yang seringkali disebut sebagai business market, yaitu pelanggan perusahaan yang melakukan pembelian atau produk jasa perusahaan untuk diperjualbelikan kembali dalam rangka mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang melayani pasar seperti ini biasa disebut sebagai B2B atau business to business. Next. Analisis eksternal mikro. Analisis perusahaan dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu analisis industri, industri competition, analisis kelompok strategi atau strategi grup analisis, dan analisis faktor kunci keberhasilan atau key sukses faktor analisis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu industri analisis industri, yaitu merupakan kelompok perusahaan yang memproduksi produk, barang atau jasa yang serupa seperti jasa keuangan atau minuman ringan. Selanjutnya yaitu rivalry among existing firms, yaitu persaingan di antara perusahaan yang telah ada. Ada 4 jenis persaingan, yaitu persaingan sempurna, yang biasanya berupa banyak perusahaan, produknya mungkin, biaya masuk dan keluar industrinya itu rendah. Yang kedua ada persaingan monopolistik, yaitu dengan tipe banyak perusahaan, produksinya heterogen, biaya keluar dan masuk industrinya itu rendah. Ada juga oligopoli, yaitu jumlah perusahaan sedikit, produk mungkin, biaya keluar dan masuknya industri itu mahal. Yang terakhir ada monopoli, satu perusahaan dalam satu industri dan biaya masuknya mahal. Yang ketiga yaitu threats of substitute product or service, ancaman produk atau jasa pengganti. Perusahaan dalam suatu industri bersaing dengan perusahaan yang bergerak di industri lainnya yang memproduksi produk pengganti. Next. Yang berikutnya yaitu bargaining power of buyer, yaitu kekuatan penawaran pembeli. Beberapa atribut pembeli yang dapat menyebabkan ancaman tinggi seperti jumlah pembeli yang sedikit, produk yang dijual pembeli adalah standar, pembeli tidak mendapatkan keuntungan ekonomis yang signifikan. Yang kelima, bargaining power of supplier, kekuatan penawaran pemasok. Pemasok ini sangat mempengaruhi industri karena kemampuan untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Yang keenam yaitu relative power from other stakeholder. Kekuatan relatif dari stakeholder lain ini berasal dari kelompok stakeholder dari lingkungan perusahaan. Biasanya itu berkaitan dengan pemerintah, serikat kerja, komunitas lokal, kreditur, asosiasi pedagang, kelompok kepentingan khusus, dan pemegang saham. Next. Analisis eksternal makro. Perubahan faktor eksternal apa yang berpengaruh terhadap perusahaan PT Indofood Sistema Tbk dan apa dampak dari perusahaan tersebut. Berdasarkan analisis kelompok kami, faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan ini yaitu yang pertama ekspansi pasar, sosial budaya, dan teknologi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai faktor eksternal makro tadi. Yang selanjutnya ada politik dan hukum, demografi dan geografi. Untuk pengaruh politik dan hukum terhadap industri sapi, potong, atau bahan baku lainnya, misalnya kesepakatan WTO AFTA yang berskala internasional atau peraturan daerah perda yang lingkupnya lebih sempit di hukum dagang PT yang dinaungi oleh Indofood. Kemudian demografi dan geografi, Indofood telah memasarkan produknya ke mancanegara seperti Amerika Serikat, Australia, dan berbagai negara Asia dan Afrika. Next. Untuk analisis internal, terdapat beberapa segmen. Yang pertama ada manajemen. Untuk kekuatannya yaitu manajemen strategi yang digunakan pada Indofood, PT Indofood adalah pengembangan program produksi, menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, menciptakan produk yang memiliki nilai tambah, dan yang terakhir adalah membangun jaringan yang dapat memperluas jaringan perusahaan ke seluruh penjuru tanah air maupun di mancanegara. Kemudian untuk kelemahannya yaitu kurangnya transparansi. Menurut analisis dari kelompok kami, yaitu manajemen mungkin kurang transparan dalam melaporkan dan mengukur kinerja perusahaan dalam hal kontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Lanjut. Untuk yang kedua ada marketing. Dari sisi marketing kekuatannya yaitu ICPP atau Indofood itu menguasai sekitar 72% sampai 75% pangsa pasar mie instan
di Indonesia dan senantiasa melakukan inovasi produk. Sebagai contoh, meluncurkan Indomie mie keriting goreng rasa telur asin yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ke depannya. Untuk kelemahan dari sektor marketing itu kurangnya keterampilan digital dari manajer PT Indofood yang mungkin kurang memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis di era digital saat ini. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu finansial. Kekuatannya, emiten grup Salim, produsen Indofood, PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk, memutuskan pembagian dividen dengan total sebesar Rp2,19 atau Rp188 per saham triliun untuk tahun buku 2022. Kemudian, untuk kelemahannya, harga saham PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk serta Indo perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk anjlok parah setelah ICBP mendapatkan penurunan laba bersih sebesar 40% menjadi 1.093 triliun pada semester pertama 2022. Padahal perseroan membukukan kenaikan penjualan neto konsolidasi sebesar 16% menjadi 32,69 triliun dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Lanjut. Kemudian untuk analisis SWOT, kami menganalisis dari perusahaan ini diantaranya untuk kekuatan dari PT Indofood yaitu produksi biaya rendah, jangkauan distribusi yang luas, serta brand yang terkenal. Kemudian untuk weakness atau kelemahan, banyak sub brand. Kemudian produksi makanan instan itu kurang sehat untuk dikonsumsi jangka panjang. Kemudian untuk peluang yang akan datang, bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan sejenis dan ekspansi ke luar negeri yang lebih masif. Kemudian ada ancaman persaingan pasar ketat, tidak terpenuhinya permintaan dari pasar lokal maupun mancanegara. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan dari Mas Adiraman tadi tentang tabel analisis SWOT. Di sini yang pertama yaitu faktor mendapatkan nilai. Kemudian itu yang produk yang terpercaya baik nasional maupun internasional. Kemudian kekuatan tim pemasaran untuk program jaga mutu sampai ke pelosok desa. Kemudian itu untuk tabelnya, ini intinya itu semua tabel-tabel dari analisis yang strength. Kemudian lanjut, ini untuk tabel analisis SWOT pada weakness. Ini terdapat relatif mahal, tidak bisa melaksanakan konsumsi produk Indofood yang mahal pada masa kalangan bawah. Kemudian terlalu banyaknya divisi yang mengharus perusahaan dan menimbulkan kesan tidak efisien. Itu untuk nilainya sendiri ada min 3, min 4, dan min 3. Untuk bobotnya sendiri yaitu bisa dilihat pada tabelnya, skornya itu pada semua. Untuk totalnya itu minus 2,6. Kemudian tabel analisis SWOT yang opportunity. Itu untuk sendiri itu Indofood memiliki komitmen yang akan mengembangkan kualitas produk yang dihasilnya sesuai dengan selera konsumen dan menciptakan kesan brand-minded konsumen. Terus kemudian mindset konsumen yang baik akan kualitas terhadap semua produk dan brand-nya. Kesempatan yang dimiliki Indofood adalah menjadi makin populer di dunia, termasuk di Amerika Serikat. Kemudian menjadi lebih sadar kesehatan dan menyadari hidupnya dengan umur yang panjang tidak hanya dikenal oleh keberuntungan dan genetika. Menyediakan produk Indofood secara khusus dan menjangkau seluruh pasar. Kemudian yang faktor strategi. Ini analisis SWOT tentang trades. Itu karena mindset konsumen ya sudah ada yang nantinya tidak akan mudah untuk menaikkan omset. Karena timbulnya mindset ada kualitas bagus tetapi harga pasti mahal. Yang kemudian yang kedua yaitu akan kalah dengan perusahaan lain yang lebih menonjolkan harga yang murah. Tetapi kualitas tidak begitu buruk meskipun tidak dengan membawa brand itu mendapat nilai 4. Itu bobotnya 0,24, ratingnya min 4, skornya min 1,12. Kemudian usaha kompetitor menyamakan brand membuat konsumen terpengaruh dan menjadikan kemunduran yang tidak min 3,15. Untuk selanjutnya yaitu analisis BCG. Datanya pada analisis PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada kuartal ini, PT Indofood Sukses Makmur menunjukkan pangsa pasar yang relatif rendah. Dan di Indonesia untuk produk mie instan yaitu Indomie tidak bersaing dalam industri yang pertumbuhannya pesat. Dilihat bahwa Indomie yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur merupakan market provider mie instan di Indonesia karena memiliki brand yang kuat di benak konsumen dan merupakan perusahaan mie instan pertama di Indonesia. Untuk yang stars atau yang bintang. Analisis PT Indofood Sukses Makmur pada perusahaan memiliki hubungan jangka panjang. Dilihat dari peluang yang baik dalam hal pertumbuhan dan laba di mana di keluar PT Indofood Sukses Makmur dikenali oleh semua kalangan. Sehingga bagi perusahaan memerlukan investasi. Nah, skor total kelemahannya itu bagi 2, itu sama dengan 3,31 min 2,16 dibagi 2, sama dengan 0,355. Terus skor total peluang min skor total ancaman dibagi 2, sama dengan 3,5 min 3,15 dibagi 2, sama dengan 0,175. Jadi titik koordinat terletak pada 0,355 banding 0,175, yaitu bisa lihat pada tabel di sebelahnya. Pada kuadran SO strategi umum yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil step keunggulan. Pada kesempatan yang ada, memperkenalkan produk melalui pelayanan terbaik yang aman dan andal dapat memberikan rasa percaya bagi pelanggan dalam mempertahankan diri menjadi pemimpin pasar.
Pada kuadran 2, WO strategi, perusahaan dapat membuat keunggulan pada kesempatan sebagai acuan untuk fokuskan kegiatan dengan menghindari kelemahan. Memberikan pelayanan yang memudahkan pelanggan dengan terus meningkatkan teknologi untuk mendukung pasar. Ini untuk tabelnya dan hasilnya tadi. Jadi yang dominan yaitu kuadran expansion growth, di mana strategi umum yang akan digunakan oleh perusahaan ini adalah menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menciptakan diversifikasi untuk menciptakan peluang. Mungkin itu boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.